tahun. Dan ini saya temukan ketika ada santri yang banggel itu apa? Ngeyel. Waktu itu saya kelas 6 KMI di Gontor. Saya bagian OPPM takmir masjid. Jadi kemana-mana saya patroli. Yang nggak sholat subuh pasti saya siram. Kalau enggak, saya waktu itu bawa rotan. Yes. Buat nakut-nakutin aja. Ternyata ada anak kelas 5 dari Lampung. Anaknya tinggi, lebih tinggi dari saya. Saya tanya, mana kamu? Dia matanya sudah ndak bersahabat. Dia nantang berantem saya. Kamu nggak usah cari ribut. Oh. Ayo berantem aja sama saya. Ayo. Saya tantang balik. Jiwa muda ya. Saya tantang balik, mau saya seret, dia kabur, berhasil nepis tangan saya, dia lari kayak ninja, nggak ketemu. Akhirnya setelah zuhur saya kerjasama sama keamanan pusat, pinjem borgol, tak borgol karena takut frontal kan. Saya bawa ke kantor saya interogasi. Kenapa kamu tadi nantang-nantang OPPM, mau kamu keluar dari kantor? Karena prinsip di sana, ini zaman saya ya, zaman sekarang sudah tidak ada seperti itu. Zaman saya masih keras, ya, masih ada hukuman fisik. Kalau sekarang tidak boleh sama sekali, ya. Dan intinya, kalau adik kelas ngelawan OPPM, kakak kelas, walaupun kakak kelasnya salah, yang dikeluarkan adik kelasnya. Itu prinsip untuk menjaga wibawa dan kedisiplinan Gontor. Mutlak. Nggak suka, yang nggak usah di Gontor. Gampang kan? Ini seperti itu. Tapi kakak kelasnya juga bakal dapat hukuman dari ustadznya, bukan dibiarkan gitu saja. Nah, setelah saya interogasi, dia bilang, saya tadi nggak melakukan apa-apa. Al-akh itu kakak itu ya. Sungguh demi Allah saya nggak tahu apa yang saya lakukan tadi. Ternyata pengakuan dari teman-teman saya sesama kelas 6 dan OPPM itu, anak sering banget udah langganan sama anak OPPM lain, suka nantangin berantem. Begitu saya tanya, ternyata sebelum dia masuk Gontor, dia sudah dibekali ilmu kebal. Sudah dibekali apa? Ilmu kebal. Dan memang belajar silat yang pakai ilmu kanuragan, tenaga dalam. Akhirnya ya, dia pandai nasihati itu. Udah, sini kamu saya ruqyah mau lah. Betul, saya ruqyah muntah darah. Terus dia pengen ngetes, coba saya masih kebal api enggak usah, nanti kamu luka. Enggak apa-apa lah, ikhlas lillahi ta'ala. Betul, saya nyalakan korek kepanasan ya, tapi enggak saya sentuhkan, bahaya, saya bisa kena hukum juga ya, dari jauh. Itu dia sudah mulai kepanasan. Saya mandikan, terus akhirnya ya, setahun itu dia jadi anak kelas 5 paling taat. Masya Allah, rajin ke masjid dan diangkat jadi mudabir. Padahal dia kelas 5-nya agak tinggi. Kalau di Gontor kan dari kelas B sampai kelas paling bawah, dia kelas 5I, lumayan tinggi. Dari sekian dari 1000 angkatan dia ya. Ini cerita pengalaman saja. Kalau misal di antara sini teman-teman yang memang profesinya sebagai guru, ada anak didik yang mungkin suka nggak mau dinasehati, bahkan cenderung melawan, coba ruqyah. Siapa tahu ada jin tanjakan, jin belokan, jin perempatan ya, jin turunan, siapa tahu ada seperti itu. Dan lihat apa yang dia makan ya. Saya rasa ini tentang pembahasan jin nasab saya cukupkan ya, nanti bisa antum baca-baca sendiri saja. Intinya dari keseluruhan buku ini ya, karena ini kita praktek kan? Praktek enggak? Praktek ya? Bawa tumbler semua? Oke. Belum selesai. Ini ada poin yang paling penting yang sebenarnya mau saya bahas pada malam hari ini, karena pasti semua bertanya-tanya gimana cara melepasnya, betul enggak? Karena ini sudah turun-temurun, kadang orang sampai putus asa. Mungkin aku sudah ditakdirkan bersama Kurama bersama jin yang sudah dituruni atau diwariskan dari kakek nenekku ini. Enggak.
Ya, antum dilahirkan bukan untuk menderita. Kita semua pemenang, telah mengalahkan miliaran pesaing-pesaing sebelum masuk ke ya kan? Tidak ada manusia yang dilahirkan sebagai pecundang, itu tidak ada. Semua pemenang. Buktinya kita menang, paling tangguh lagi, makanya bisa lahir. Kalau nggak tangguh, nggak lahir antum. Betul nggak? Ini semoga paham. Ya, makanya ada 3 poin sebenarnya dalam prinsip penyembuhan Al-Quran atau penyembuhan Nabawi. Pertama, 3 poin yang menjadi prinsip pengobatan jasmani. Ini saya ambil dari kitabnya At-Tibbu An-Nabawiyyu karya Ibnu Qayyim Jauziyah. Pertama adalah hifdzus shihah atau menjaga kesehatan. Beliau melandaskan kaidah pertama ini dari surat Al-Baqarah ayat 184 sampai 185. Saya ulangi, beliau melandaskan kaidah menjaga kesehatan diambil dari surat Al-Baqarah ayat 184 sampai 185. Itu ayat tentang apa? Puasa, betul? Apa wajhu dilalahnya? Yang menjadi poin dalilnya itu apa? Beliau menjelaskan, ya, firman Allah, "Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan safar, fa iddatum min ayyamin ukhra, maksudnya apa? Gantilah puasa Ramadan ini di hari-hari selainnya. Ingatlah, ini puasa Ramadan wajib atau tidak? Kalau yang wajib Allah berikan rukhsah atau keringanan demi menjaga kesehatan manusia, karena Allah adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Apalagi untuk perkara-perkara yang bukan wajib, lebih berhak atau tidak? Lebih berhak. Orang sakit Allah berikan keringanan karena kemaha pengasihan Allah. Allah Maha Pengasih, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tetap dipaksa puasa bisa ngedrop. Orang safar kalau tetap dipaksa puasa, tidak Allah berikan keringanan, bisa ngedrop enggak? Unsur-unsur luar yang merugikan tubuh manusia bisa masuk. Orang Indonesia masuk angin, ya, malah nggak beres semuanya. Safarnya bisa bahaya, membahayakan dirinya sendiri. Betapa pemurahnya Allah. Safar itu artinya apa? Pergi atau melakukan perjalanan. Jadi kalau misalnya antum dari Jogja, ini masih Jogja ya, masih Jogja ke Sleman misalnya, atau ke Kulon Progo, itu bisa dikatakan safar bukan? Bukan safar dalam bahasa Arab. Safar yang dimaksudkan para ulama, khususnya Imam Syafi'i, adalah jarak itu sudah dibolehkan kita mengqashar sholat. Berapa kilometer? 80 atau 82 kilometer. Paham? Misal saya dari Banyumas ke Yogyakarta, ini saya sudah safar nih, musafir. Saya doa makbul insyaallah. Itu safar. Itu yang dimaksudkan. Jadi menjaga kesehatan. Yang kedua, alhamiyatu anil mu'di, menjaga sesuatu yang dapat memperparah penyakit. Menjaga sesuatu yang dapat memperparah penyakit. Beliau melandaskan dalilnya pada surat Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6. Yakni rukhsah atau keringanan bagi siapa saja yang sakit, dia dibolehkan untuk tidak bertoharoh dengan air, ya. Gantinya apa? Tayammum. Karena apa? Kalau orang sakit, unsurnya dingin, ditambah dingin sama air, dia tambah parah sakitnya. Makanya alhamiyatu anil mu'di, menjaga supaya sakitnya ini tidak pada tahap yang lebih parah lagi. Yang ketiga, al-istifraghu anil mawaddil fasidah, mengeluarkan unsur-unsur buruk, atau maaf, mengeluarkan unsur-unsur membahayakan dari dalam tubuh manusia.
mengeluarkan unsur-unsur membahayakan dari tubuh manusia. Beliau melandaskannya pada surat Al-Baqarah ayat 198. Al-Baqarah ayat 198. Tentang apa itu ayat? Haji dan umrah. Ya, faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Jadi orang ihram itu dilarang untuk memotong rambutnya. Motong kuku enggak boleh. Menampakkan aurat juga enggak boleh. Tapi ada kekhususan untuk orang yang punya sakit kepala atau mungkin kepalanya punya gudik. Gudik tahu? Bukan gudeg. Gudik. Luka, ya, nyenyeh itu ya. Itu boleh untuk dicukur walaupun dia dalam keadaan ihram. Nah, di situ Ibnu Qayyim menjelaskan ini khusus untuk orang yang punya sakit kepala, karena orang yang punya sakit kepala biasanya juga karena adanya endapan-endapan uap yang keruh yang memang ada di lapisan pori-pori kepalanya sehingga menjadikan sakit kepalanya makin parah, maka uap itu harus dikeluarkan. Ini perkara wajib. Allah beri keringanan untuk mengeluarkan uap yang mengendap di pori-pori kepala supaya keluar. Apalagi yang dalam keadaan bukan dalam keadaan ibadah. Ya. Ada beberapa yang harus dikeluarkan, di antaranya darah. Darah juga harus dikeluarkan setiap bulan sekali menggunakan apa? Bekam atau hijamah. Lebih baik lakukan hijamah secara terus-menerus, itu bagus sekali. Atau al-fasdu, terapi lintah juga bagus. Ya, tapi harus benar-benar ahli, jangan asal tempelin lintah, bahaya. Ya. Kemudian pipis juga demikian, air seni itu juga jangan ditahan-tahan. Yang mau kamar mandi, silakan kamar mandi, jangan ditahan-tahan. Bahkan kebanyakan dai juga karena saking ndak enaknya sama jamaah kadang sampai nahan-nahan pipis. Padahal itu ya jadi sesuatu yang membahayakan. Feses juga harus dikeluarkan. Kalau misal seharian ini antum belum buang air besar, itu perlu khawatir sebenarnya. Karena itu sampah-sampah akan menjadi racun. Berarti gimana cara memperbaikinya? Dari pola makan, ya, pola hidup sehat. Jadi ini dari 3 pondasi Tibun Nabawi ini kita bisa menjadikan patokan untuk pengobatan-pengobatan yang mungkin sekarang lagi viral, gitu ya. Pengobatan-pengobatan yang mungkin sekarang lagi viral atau sudah pernah viral, seperti contohnya memasukkan jin kepada tubuh mediator menjadi mediumisasi, membaca walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, dengan niatan supaya memanggil jin kemudian dimasukkan ke tubuh mediator kemudian didakwahi atau diwawancarai. Ya, kenapa kamu suka ganggu orang-orang yang ada di tol Cipularang misalnya? Ya, itu nggak ada kerjaan itu, wawancarai jin ya. Dan itu haram hukumnya, siapapun yang melakukannya. Dan saya mewanti-wanti Syekh Abdul Rauf bin Halimah itu yang ditahdir betul-betul sama para ulama tentang tata cara ruqyahnya. Maaf ini saya perlu sebutkan nama untuk cara wa ta'dil, saya bukan semata-mata bukan karena kebencian atau yang lainnya. Ya, hati-hati, karena ada beberapa YouTube rekaman-rekaman beliau itu yang mengambil informasi berlebihan tentang perkara-perkara gaib dari jin, termasuk kapan keluarnya Dajjal, ya, kapan kiamat itu mungkin terjadi. Ya, ini hal-hal yang tidak sepantasnya kita tanyakan sama jin, apalagi silat dengan bangsa jin menggunakan jurus-jurus, kemudian kalau jinnya kalah ditelan. Wah, ini tidak masuk akal. Kalau percaya juga orangnya lebih tidak masuk akal, ya, mohon maaf ya. Ini perlu saya utarakan karena ini menyangkut koridor syariat, khususnya dalam bidang pengobatan. Jangan sampailah kita berharap kesembuhan dari Allah tapi salah langkah akhirnya datang ke dukun atau ke orang-orang indigo, ya akhirnya bermasalah. Setan malah minta tolong sama setan, akhirnya tambah kesetanan. Ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian 3 penyembuhan, prinsip penyembuhan yang saya tuliskan dalam buku saya ini, yakni penguatan dan juga pembentengan dari segi jiwa atau rohani.
jasmani, dan lingkungan. Nanti akan saya jelaskan masing-masing dari ketiga poin ini. Banyak mungkin dari akhwat atau ikhwan yang hadir di sini mungkin sudah pernah diruqyah. Saya mau tahu, ada yang pernah diruqyah dan reaksi sampai saat ini belum sembuh? 1, 2. Reaksi ya, saya tanya reaksi dan memang gangguannya belum sembuh. Oke. Baik. Lumayan banyak. Tenang saja. Ini bukan kuda lumping buat kesurupan, bukan. Belum. Masih nanti. Ngefur dulu ya. Sampai mana tadi? Oh iya, mungkin bertanya, apa sih rahasianya? Kenapa kok seakan-akan ruqyah ini nggak ada efeknya? Bahkan saya sering sekali lihat komentar-komentar baik di Instagram maupun Facebook, ngelihat saya sudah diruqyah 5 kali, kenapa tidak sembuh-sembuh? Apa ini yang menjadi permasalahan? Apakah ayat ruqyahnya kurang tinggi? Atau peruqyahnya kurang sakti? Peruqyah tidak ada yang sakti, peruqyah tidak ada yang hebat. Peruqyah itu cuma dikatakan hebat atau merasa dirinya hebat. Hakikatnya yang hebat itu pasiennya kok. Kan di potongan video yang ada di Instagram saya katakan, ya, peruqyah dilihat hebat itu kan karena reaksi pasien, betul enggak? Kalau pasiennya reaksinya frontal, kelihatannya peruqyahnya itu jos gandos ya, top markotop itu ya. Ini peruqyah profesional. Itu orang awam pun yang baru belajar ruqyah, membacakan ayat ruqyah kepada orang yang memang gangguannya parah, itu reaksinya juga akan parah. Sama seperti peruqyah yang memang sudah banyak makan garam. Ya. Contoh seperti waktu saya kelas 6 juga, waktu di kantor, ada teman saya dari Kendari, sekarang sudah almarhum itu anak. Iseng dia ngeruqyah teman saya dari Palembang. Memang dia pernah ikut apa namanya? Ya, silat lah ya, silat yang memang punya khodam hewan. Kemudian ketika diruqyah dibacakan surat As-Saffat, jadilah dia monyet. Takut dia karena reaksinya frontal sekali, kayak monyet, sampai manjat-manjat sunduk lemari. Dia takut, dikunci kamarnya, dia tinggal pergi. Itu sampai dimarahin itu sama pengasuhan santri karena main-main tentang ruqyah. Saya ceritain itu ketawa itu. Ngawur nih anak. Rahimahullah ya. Semoga Allah ampuni, Allah kasih beliau, lapangkan kuburnya. Itu anak baik insya Allah. Niatnya menolong tapi takut ketika ya. Jadi di angkatan saya kalau tidak salah dulu ada 1000 anak ya, 1000 santri. 5 anak yang cuma dikader sama pengasuhan santri. Saya diantaranya kader untuk Tibun Nabawi ini, khususnya ruqyah. Ya. Nah itu dia mau nyoba-nyoba, reaksinya kesurupan hebat. Makanya saya katakan jangan tertipu dengan reaksi. Kadang-kadang orang patokannya itu reaksi. Misal, aku ini pernah ngisi sesuatu, ya, susuk lah atau minum gotri atau minum, ya gotri kan untuk kekuatan itu biasanya, ya, atau minum air kembang, diruqyah ndak ada apa-apanya. Berarti ilmuku ini ilmu syar'i karomah dari para wali. Wali wali murid mungkin ya. Kan kadang seperti itu orang ngeyel tuh. Diruqyah karena memang niatnya petantang-petantang kayak Ateng, kemudian pengen ngetes peruqyahnya, diruqyah ndak reaksi, berarti ngatakan ini ilmu syar'i, belum tentu. Ya, patokan kita bukan reaksi. Lihat sebenarnya kesehariannya. Tanya istri dan anaknya. Di rumah suka plak-plak sama istri, ya. Anak salah sedikit dihajar misalnya. Kondisinya betul-betul labil, emosinya menggebu-gebu. Kalau dia masih merasa normal dengan hal yang demikian, ya silahkan, urusanmu. Apa ruginya, ya kan? Apa ruginya bagi kita? Tapi kan kita selaku seorang muslim, kita kepengen, kita dahulukan rasa kasih kita daripada rasa permusuhan. Termasuk dukun yang ndak nantang saya ketika di Bekasi. Saya dahulukan
rasa kasihnya. Ini kasihan, ini anak ini masih belum paham, tertipu dengan Abu Sibrinnya ini. Abu Sibrin kalau kata ulama itu dia baru belajar satu tingkat ilmu sudah merasa menguasai semuanya. Dia baru belajar ilmu hipnotis serasa sudah menguasai semua perkara ilmu hipnotis. Lah di tim saya di Arsada ada mantan master hipnotis yang gunanya dulu itu suka ngasih sertifikat ke orang-orang. Lah dia mau sok tahu sama ilmu hipnotis, dites sama tim saya namanya Lausa Ihsan. Nggak tahu apa-apa dia. Kan seperti itu, kan kasihan ini. Jadi mesti kadang orang seperti itu disadarkannya dengan diskusi dan mau itu hasanah sebenarnya. Kadang kalau dia meninggi ya mesti kita kasih pelajaran, tapi bukan pelajaran dalam artian kekerasan, enggak. Nah, supaya dia paham saja ya. Jadi patokannya bukan apa? Bukan reaksi ya. 3 hal ini ya, jam 9 kita praktek insya Allah. 3 hal ini tentang rohani yang menjadikan seseorang akhirnya lama dalam proses pengobatannya. Mohon maaf sekali ini kadang-kadang kami temukan di beberapa event yang sering reaksinya parah dan frontal, bahkan susah untuk dikendalikan itu rata-rata wanita. Maaf ya, tanpa menyudutkan kaum Hawa dan saudari-saudariku ini. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Kenapa wanita lebih parah kalau diganggu sama jin? Apa? Banyak masalah. Laki-laki lebih parah masalahnya sebenarnya. Kita disunat, mereka tidak pernah ngerasa sunat. Apa? Ya, wanita dilebihkan sama Allah dalam sisi perasaan. Jadi logikanya lebih kuat laki-laki. Tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki yang perasaannya dominan juga banyak sih. Baperan, mungkin banyak makan tepung ya. Yang kedua, laki-laki itu logikanya di depan, perasaan kadang kurang, akhirnya nggak peka. Makanya jangan suka kasih isyarat ke laki-laki, kadang kurang peka ya, pengalaman saya mas, to the point aja. Mau sama saya, ayo. Mana istri saya, ada nggak di sini? Ya. Kisah ini sebenarnya kan ada dalam Quran, betul nggak? Nabi Adam alaihissalam waktu iblis diusir, mau apa? Mau menggoda Nabi Adam supaya makan buah dari Syajaratul Khuldi, pohon keabadian. Dalam surat Toha dikatakan Syajaratul Khuldi karena iblis yang mengiming-imingi kalau kamu makan buah itu kamu akan kekal. Makanya iblis menamai pohon itu adalah pohon keabadian. Padahal Allah tidak namakan pohon itu dari kata khuldi. Enggak, sebenarnya itu penamaan dari iblis itu sendiri. Adam masih kekeh, kokoh pendiriannya, nggak mau. Perintah Allah dilarang ya nggak bakal aku sentuh. Iblis tahu kelemahan laki-laki. Lemahnya laki-laki ada pada wanitanya. Digodalah Hawa. Akhirnya karena Hawa kepincut ya dengan kata-kata manisnya iblis ini, akhirnya mau ngajaklah Adam. Akhirnya mau semua ngambil. Makanya kalau ada musuh kita, musuh Islam, musuhnya manusia, kalau mau merusak suatu kaum dan suatu bangsa, rusak wanitanya. Kalau wanita sudah rusak, rusak tatanan hidup suatu negeri. Betul tidak? Betul. Wanita dirusak, rusak seluruh tatanan hidup manusia. Akhir zaman ini sudah terlihat. Kontes-kontes ketelanjangan lebih didahulukan dan banyak sekali. Konser dangdut lebih didukung daripada kajian-kajian Islami. Ya. Ya di mana-mana ini. Di mana-mana, mohon maaf. Ya kulil haq walau kana murrun kan. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Obat pahit tapi insya Allah jadi obat, menyembuhkan. Wanita, perasaan ini kunci paling utama, baik laki-laki maupun perempuan. Biasanya kalau reaksinya itu tidak sadarnya lama sekali kerasukannya. Ya, pengalaman kami itu orang
punya masalah trauma dan masalah psikis yang agak parah. Entah dia punya trauma ya, trauma hidup, entah itu pelecehan dari orang lain, entah itu pengalaman trauma dibully atau yang semacamnya, sehingga goncang terus menerus kejiwaannya. Kemudian ada masalah dengan orang terdekatnya. Masalah terdekat ini ya, kalau dia sudah menikah ya biasanya entah itu sama suami atau sama istrinya. Kita lihat kadang ibu-ibu sudah tante-tante misalnya, kita lihat kok kesurupannya hebat sekali, reaksinya kayak ular ya. Kita biasanya sudah kasih 1 poin catatan yang paling penting, kita merahin itu. Nanti kalau sudah sadar harus ditanya ada masalah sama suami atau tidak. Biasanya kebanyakannya iya. Entah suami kurang mendukung ketika dia dalam proses pengobatan, atau maaf suaminya itu menyakitinya dengan menduakannya, atau menyakitinya dengan perlakuan kasar dan lain-lain. Ada banyak ya. Itu kalau perempuan ya, enggak perempuan enggak laki-laki sih, keduanya sama sebenarnya. Laki-laki yang demikian juga ada. Kalau misal masih muda, kebanyakannya masalah sama orang tua, walaupun secara kasat mata orang tuanya sangat perhatian, uang selalu dikasih bahkan sampai jutaan ya bagi anak-anak kuliah mungkin ini, tapi dia masih merasa aku tuh nggak butuh materi, nggak butuh uang, yang aku butuh itu kasih sayangmu bapak ibu ya. Itu kalau misal masih terus menerus ya tidak dituntaskan hubungan antara anak dengan orang tuanya, sampai kapanpun jin masih punya celah. Solusinya gimana? Nikah, supaya dia punya tambatan hati, punya bahu untuk dia bersandar. Oh, betul ini pengalaman ya? Bukan maksudnya pengalaman pribadi, pengalaman dari orang-orang gitu ya. Ini ya, ini yang pertama. Solusinya bagaimana kalau rohaninya itu goncang? Tentu dengan keimanan dan ketauhidan. Apa sih artinya tauhid? Wahada yuwahidu, tauhidan artinya apa? Mengesahkan Allah, membuat Allah itu menjadi satu tok, nggak ada yang lain dalam sesuatu yang sifatnya ubudiyah. Kita doa ya cuma sama Allah, nggak pakai perantaraan yang lainnya. Kita sholat juga untuk Allah, bukan karena pengen dipuji sama kepala sekolah, sama guru, sama dosen, atau sama gebetan ya. Kita sodakoh juga lillah ya, dan semuanya. Kemudian kita mengesahkan Allah juga dalam perkara-perkara yang sifatnya itu apa, menjadi apa, kekuasaannya Allah. Seperti Allah itu memberikan rezeki, kita yakin Allah lah yang memberikan rezeki. Nggak usah cari penglarisan, nggak usah cari pesugihan ke Gunung Serandil misalnya di Cilacap ya, atau misalnya minta tolong ke Buto Ijo, ke Nyai Blorong. Ini kan malah menambah kesengsaraan berlipat-lipat. Itulah. Sampai sini paham ya? Nanti bisa dikuatkan juga dengan yang namanya zikir. Pembahasannya agak panjang, waktunya nggak cukup. Nanti kapan-kapan ya saya lanjut masalah ini. Mau lanjut nih sampai jam berapa ini? Oh, tanya jawab. Saya tuntaskan bentar kali ya. Ya. Yang kedua jasmani ya. Jasmani tentu dengan menjaga pola makan. Kebanyakan orang-orang yang diganggu jin rata-rata kondisi tubuhnya itu banyak lendirnya dan lembab. Kenapa? Suka makan mie instan, suka makan junk food, minum minuman bersoda ya, dan lain-lainnya. Apalagi yang suka merokok, maaf ini, yang suka merokok itu juga sangat disukai sama mereka. Kemudian yang ketiga, masalah lingkungan. Lingkungan ini ya tadi dikuatkan, keluarganya atau orang tuanya diberi pengertian bahwasanya mungkin kalau misal masalahnya kepengen mendapatkan perhatian lebih, ini lebih harus diadakan pendekatan secara sisi psikologis.
Ya, gimana caranya ini anak supaya bisa mengungkapkan apa yang jadi unek-unek dia. Kalau dia punya trauma, bikin nyaman dulu. Tentu jangan ikhwan sama akhwat, nanti kepincut, bahaya. Ini saya wanti-wanti bagi diri saya sendiri maupun tim saya. Ngobatin lain jenis jangan terlalu dalam, pasti nanti timbul rasa apa namanya, simpati ya, nanti lama kelamaan jadi rasa sayang. Wah, bahaya itu. Lebih baik ke akhwat dan akhwat, ikhwan ke ikhwan gitu ya. Kemudian dari sisi teman dan sahabat, pilih teman dan sahabat-sahabat yang baik, yang soleh dan solehah, yang dapat memacu kita untuk terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketaatan kita pada Allah dan Rasulnya. Gitu juga rumah, mesti dilihat juga apakah ada toilet yang masih menghadap kiblat, membelakangi kiblat, ya, atau misalnya masih terpampang gambar-gambar dan patung-patung, ya, atau misalnya banyak ada beberapa kasur yang tidak pernah ditiduri dan jarang dikebutin. Apa hubungannya? Dalam kitab Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan dikatakan, ma min firashin yakunu mafrusan fil bait, tidak ada satu kasur pun yang tergelar pada suatu rumah, la yanamu alaihi ahad, tidak ditiduri satupun dengan seseorang padanya, illa nama alaihi syaiton, kecuali yang tidur di atas kasur tersebut adalah setan. Makanya dikebutin terus menerus ya, tiap pagi dan sore, tiap pagi lah ya. Kemudian setelah itu adalah lingkungan dari tempat kerja. Ini juga mesti dilihat, apakah kerjanya masih mendukung praktek ribawi atau tidak, apakah tempat kerjanya masih bisa dia itu melaksanakan syariat Islam atau tidak, apakah tempat kerjanya memaksa dirinya untuk mensiarkan syiar-syiar kekafiran atau tidak. Seperti contoh di akhir tahun misalnya ya, ini mesti kita teliti. Kalau misal masih memaksa, lebih baik keluar, ganti pekerjaan yang memang lebih layak lagi. Maka kita sebenarnya butuh support dari pengusaha-pengusaha muslim. Kalau misalnya memang ada saudara-saudari kita yang memang masih kesulitan dari segi ekonomi, sediakan lapangan kerja untuk mereka. Insya Allah lebih barokah lagi dan makin kuat umat Islam ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, silakan yang mau